Siswa-siswi tiga kayu abu, berjiwa sehat dan berbudi luhur. Halo sahabat gaul, berjumpa kembali dalam Cakap Gaul. Hari ini kita kedatangan orang besar nomor 1 di Unggulan, ya, Bapak Budiono SPDGR MSI, yaitu beliau adalah Wakil Manajemen Mutu di SMA Negeri 3 Unggulan Kayu Agung. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi sehat ya Pak ya? wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu. Oke, ini udah bulan Februari loh Pak. Sepertinya udah musim-musim PPDB nih ya Pak. Gimana nih, kapan unggulan PPDB? Baik ya, kita langsung ke intinya jadi ya. Iya dong. Jadi ya rutinitas kita setiap tahun memang kan di bulan Februari itu kita mengadakan seleksi untuk siswa baru atau yang kita kenal dengan PPDB ya. Nah, PPDB ini kenapa kita di bulan Februari? Karena memang kita ini sekolah berasrama ya. Jadi sekolah berasrama ini punya wewenang khusus ya, juknisnya khusus dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan untuk boleh melaksanakan PPDB sebelum sekolah lain. Artinya kita duluan lebih cepat ya di bulan Februari ini begitu ya Bu Tuti. Ditetapkan oleh Dinas Pendidikan? Iya Bu ya. Jadi kita mengacunya di Dinas Pendidikan. Setelah tentu mungkin pastinya mereka rapat duluan begitu kan untuk koordinasi, dan akhirnya dikeluarkanlah juknis dan disetujui. Begitu. Ada berapa sekolah Pak yang duluan? Untuk di tahun 2023 ini kita bersama dengan 10 sekolah lain. Jadi totalnya 11 ya, termasuk yang di Palembang, di Oku Timur, kemudian juga di Lahat dan Muara Enim itu. Oh, di Oki sendiri. Nah, di Oki kebetulan iya kita sendiri. Iya, oke. Itu kategorinya apa saja Pak? Kategori jalur masuk maksudnya begitu ya? Ya, jalur masuknya nanti kategori apa? Ya, jadi sesuai dengan arahan di Juknis ya, PPDB kita ini punya 4 jalur sebenarnya Bu ya. Ya, jalur yang pertama itu jalur afirmasi. Nah, loh apa itu? Nah, nanti kita bahas satu persatu ya. Siap. Yang pertama ini afirmasi, yang kedua ini jalur mutasi kerja orang tua namanya. Kemudian yang ketiga kita jalur prestasi, dan yang keempat kita jalur mandiri. Jalur ini pun sebenarnya sedikit berbeda dengan sekolah lain begitu kan. Sekolah lain biasanya ada sistem zonasi, zonasi Bu ya, itu untuk tempat tinggal ya, mengakomodasi calon-calon siswa yang memang domisilinya di sekitar sekolah. Ya, semakin dekat dengan sekolah maka itu harus diterima begitu Bu ya. Tapi karena kita ini sistem berasrama itu menurut Permendikbud nomor 1 tahun 2021 kita dikecualikan. Nah, jadi kita tidak perlu menggunakan sistem zonasi karena sistemnya yang berasrama. Maka kita menggantinya gitu kan dengan prestasi dan juga jalur tes mandiri. Termasuk sekolah dengan layanan tertentu ya? Iya, termasuk dengan sekolah layanan khusus yang lainnya. Misalnya yang di Oku Timur itu ada yang sekolah layanan dia berbasisnya imtak, penguatan imtaknya yang lebih begitu ya. Apakah dari kategori yang pertama, misalnya afirmasi, mutasi dan sebagainya, prestasi itu jika tidak masuk dalam kuota yang ditentukan oleh sekolah, apa secara otomatis mereka akan pindah di jalur tes mandiri atau memang harus mendaftar ulang Pak? Ya, kalau secara juknisnya dia kalau tidak masuk, tidak terseleksi dalam artian di jalur prestasi misalnya, itu dia harus ikut, bukan harus sih, ya disarankan untuk ikut di jalur tes. Cuma sejauh ini begitu kan untuk jalur afirmasi itu kan memang sedikit Bu ya. Kita kuotanya itu kan 15% ya, 15%. Dan biasanya paling banyak itu 10% saja. Iya. Tadi ada jalur afirmasi, kira-kira jalur afirmasi itu apa aja dan apakah ada kategori afirmasi apa gitu? Oh itu ya Bu ya. Baik untuk sahabat gaul semuanya ya, jalur afirmasi ini afirmasi dalam artian memfasilitasi ya keluarga yang kondisi ekonominya katakanlah di bawah rata-rata begitu Bu ya, kurang mampu. Syaratnya apa ya Pak? Ya, kategori yang disyaratkan pemerintah adalah memegang
Kartu Indonesia Pintar Oh, atau KIP. KIP, Mhm. atau ya yang Ya. punya PKH ya, program yang Keluarga Harapan. Mhm. Kemudian juga ada KPS. Pak, kalau nggak ada kartu-kartu itu, tapi memang mereka berada di bawah Mm-mm. prasejahtera, itu apa yang harus dilakukan Oh sekolah? Atau iya. mereka harus siapkan apa gitu? Heeh. Kalau kondisinya tidak memegang salah satu di antara yang program pemerintah tadi, bisa apa namanya berkoordinasi dengan sekolah dengan Mhm. membawa apa namanya surat keterangan tidak mampu dari pemerintah desa setempat. Oh ya. Nah, dengan membawa itu artinya tervalidasi begitu kan bahwa yang bersangkutan memang kondisi ekonominya kurang mampu sehingga masuk dalam kategori itu untuk dipertimbangkan sekolah. Oke, Nah, baik begitu Bu. sekali. Sudah sangat bijak ya sekolah Iya. menangani itu ya. Lalu ada jalur mutasi. Oke, Gimana yang itu jalur mutasi? mutasi kerja Bu ya, Iya, mutasi mutasi kerja kerja. orang tua. Ini diperuntukkan bagi siswa, calon siswa dan siswi Mhm. yang orang tuanya pindah bekerja. Hmm. Misalnya ini Bu ya, ada siswa orang tuanya ini katakanlah polisi begitu kan, Mhm. awalnya dinasnya di Palembang begitu Mhm. kan, jadi tinggal di Palembang, lalu kemudian pindah dinas ke Kayu Agung ini, ke Iya, tempat kita. iya. Nah, artinya kan orang tuanya mutasi kerja, Mhm. maka anaknya jika mendaftar di sekolah kita itu Mhm. bisa lewat jalur mutasi kerja orang tua. Langsung ya Pak ya, jalan Langsung, tol ya? iya jalan tol. Oke, jadi sahabat gaul kalau orang Mm-mm. tuanya pindah ke Kayu Agung, don't worry, masuk jalur mutasi ya, langsung daftar. Terus jalur apa nih Pak? Prestasi Mm-mm. apa saja sih bisa masuk jalur ini dan ada nggak standar nilai yang bisa masuk atau apa gitu? Ya. Jadi untuk jalur prestasi ini tentu berbicara prestasi Bu ya, baik akademis maupun non akademis begitu Mhm. kan. Nah, prestasi yang kita syaratkan itu minimal tingkat kabupaten gitu kan. Jadi kalau Mhm. misalnya katakanlah bulu tangkis itu yang untuk non akademik Mhm. atau ikut olimpiade atau lomba cepat-tepat yang setingkat kabupaten itu bisa didaftarkan Kejuaraan berjenjang kejuaraan ya. berjenjang ya, Mhm. atau yang punya hafalan Al-Quran ini bagi yang muslim Oh, gitu hafiz kan, hafiz Quran. Quran Ya, minimal 3 juz itu sudah baik. masuk kategori berprestasi. Nah, itu bisa Kalau juz didaftarkan. 30 doang Pak, bukan Iya 30 iya juz ya iya iya. teman-teman. Mhm. Cuma juz Juz 30 30 ya, belum berarti iya. ya Pak ya? Secara kategori belum gitu kan. Belum, iya. Heeh. Baik, menarik sekali Pak. Lalu nanti syarat-syaratnya Pak, tadi kita belum Oke, ngomong belum ngomong syarat-syaratnya, syaratnya. iya. Jadi syaratnya ini terbagi dua, Bu ya. Mhm. Jadi syarat umum gitu Mhm. untuk seluruh apa namanya jalur itu ada syarat umum yang Mhm. ditetapkan oleh pemerintah. Ya. Yang pertama itu terdaftar, Bu. Mhm. Terdaftar di jenjang sekolah menengah pertama, SMP atau MTS. Jadi Kalau kalau ada SMP tipe C itu loh Pak, yang apa mm-mm, seperti sekolah terbuka itu gimana, bisa nggak daftar? bisa. Yang penting Mhm. memang sekolahnya ada, Mhm. teradministrasi atau Mhm. terdaftar di Dapodik begitu kan ya. Iya, Selama dia ada di Dapodik artinya teradministrasi dengan baik itu baik. bisa mendaftar. Mendaftar. Heeh, ya. Kalau Mhm. tidak terdaftar, ya tentu tidak bisa. Nah, berarti Ya, kan tidak sekolah gitu kan. Heeh. baik. Mhm. Itu yang pertama itu kan Iya. terdaftar itu. Kemudian yang kedua berusia paling tinggi 17 tahun di tahun 2023 ini. 17 tahun tuh usia saya tuh sudah tamat SMA loh Pak. Kan Iya. Bapak kok malah menerima di usia I- maksimal i- 17 tahun. Ini berarti udah masuk kategori ini loh Pak, gimana? Ya itu kan berusia paling Heeh. tinggi, artinya kurang dari itu ya nggak apa-apa. Karena memang usia sekolah kita ini kan untuk SD itu paling tinggi kan 7 tahun Iya. ya, 7 tahun. Kalau SD-nya 6 tahun kan udah 13 tuh. Hmm, Ditambah 3 tahun SMP udah 16. iya Artinya ya. kan dikasih waktu jeda 1 tahun itu kan paling tinggi gitu kan. Iya Artinya ya. kalau misalnya si calon siswa ini dari usia 5 tahun, 5 tahun setengah atau 6 Mhm. tahun, Mhm. berarti usia 15 tahun dia sudah tamat SMP Iya. gitu. Baik, itu tadi sudah Baru ya syarat-syaratnya 2 ya, ya. baru 2. Kemudian yang ketiga, Mhm. untuk di SMA Negeri 3 Kayagung ini Mhm. mensyaratkan rata-rata nilai rapot, Bu. Rata-rata Iya. nilai rapot itu Mhm. untuk 5 mata pelajaran Mhm. itu sekurang-kurangnya 78 ya. Mhm. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA dan IPS. Nilai Iya. rapot selama sekolah di SMP 5 semester.
Nilai raportnya dalam 5 semester itu minimal 78 ya. Dari semester 1, 2, 3, 4, 5 atau kalau di kelas itu ya SMP kelas 7 2 semester, 8 2 semester dan kelas 9-nya 1 semester saja. Nah, dan Iya. terakhir itu melampirkan surat keterangan sehat dari dokter atau apa namanya instansi yang berwenang, bisa puskesmas atau rumah sakit yang ada di daerahnya. Baik. Heeh. Tapi Pak, tadi kita ngomongin syarat ya. Mm-mm. Ini kapan buka pendaftarannya Oh, tuh? Dari tadi kita iya iya sahabat iya. gaul ya, Heeh. penasaran kapan ini SMA 3 Unggulan Kayu Agung membuka pendaftarannya Pak. Ya. Mm. Baik ya, jadi untuk pendaftaran PPDB di tahun ini kita bagi 2 gelombang ya. Mm. Jadi gelombang pertama itu nanti pada tanggal 20 Februari. 20 Februari itu kita open untuk 3 jalur. Ya. Jalur afirmasi, jalur mutasi kerja, dan juga jalur prestasi ya. Ya. Jadi itu dibuka untuk jalur itu. Lalu nanti di tanggal 27 Maret sampai tanggal 3 Ya. itu pendaftaran untuk jalur yang tes mandiri begitu ya. Nah, ini ada syarat tambahan nih untuk yang 3 jalur ini gitu kan. Ya. Ya, jalur afirmasi tadi jelas selain syarat-syarat umum itu ada syarat khusus, pastinya melampirkan fotokopi PKH, KIP atau KPS atau yang surat keterangan tidak mampu dari pemerintah desa setempat itu ya. Yang fotokopi tentu bawa aslinya gitu kan, untuk kita untuk memastikan bahwa itu memang benar gitu ya. Kemudian untuk jalur mutasi kerja, karena konteksnya mutasi kerja orang tua, tentu pendaftarannya melampirkan fotokopi SK atau surat penugasan dari instansi pimpinan orang tuanya bekerja bahwa memang pindah ke Kayu Agung begitu ya. Dan untuk jalur prestasi tentu dong melampirkan piagam prestasi begitu kan. Terus kalau dia hafiz Quran itu melampirkan, kan biasanya ada itu dikasih sertifikat ya kan, sertifikat tanda hafalan itu kan, itu dilampirkan saja. Nah, begitu. Tapi ada tes Al-Qur'annya juga nanti. Kalau dia hafiz Quran, dicek lagi. kita yakin dengan sertifikat, artinya pihak yang melakukan sertifikat yang bertanggung jawab gitu kan, karena sudah melakukan sertifikat artinya sudah dijamin begitu kan. Jadi kita yakin aja gitu. Baik sekali ya, ini kategori yang pertama ya Pak. Tapi kalau kategori pertama ini nanti tidak lulus, apakah secara otomatis ke kategori tes? Oke. Jadi misalnya kita siswa ini mendaftar di kategori prestasi misalnya ya, kemudian tidak tersaring karena kalah rankingan piagam begitu Bu ya, itu bisa ikut jalur tes mandiri, cukup datang merubah jalur begitu ya, datang membawa nomor peserta atau bukti daftar di jalur prestasi tadi, ditukarkan dengan nomor peserta untuk ujian. Datang aja langsung konfirmasi gitu kan. Nah, kan kita datanya udah ada terekam kita kan, ada daftarnya online ya, jadi online, jadi datanya tinggal pindahkan nanti. Yang penting melapor ke panitia, jangan tidak lapor ya. Kalau dia tidak lapor ya tidak tahu, dikira artinya kalau sudah tidak tersaring, sudah beralih begitu kan, mendaftar di tempat lain mungkin begitu. 20 Februari itu adalah pembukaan pendaftaran kategori yang pertama, yang afirmasi, prestasi, dan mutasi. Kalau yang melalui jalur tes, apakah sama atau setelah itu ya Pak ya? Setelah itu tanggal 27 tadi, 27 hingga 3 Maret. Jadi teman-teman sahabat gaul mendaftar secara online dulu ya? Oh iya ya, jadi mendaftar secara online, nanti mengisi nilai dulu, karena itu menjadi syarat umum tadi kan. Jadi mengisi nilai, nanti ada aplikasinya, tinggal ngisi saja nilai selama 5 semester itu, nanti dia keluar rata-ratanya. Jadi kalau keluar rata-ratanya tidak sampai, dalam artian mungkin 76 misalnya ya, itu tidak bisa mendaftar, tidak bisa lanjut pendaftaran. Tapi jika dia memenuhi, maka dan dia bisa ada menu lanjut pendaftaran.
Jadi 78 itu adalah rata-rata dari 5 mata pelajaran. Mm-mm. Kalau salah satu mata pelajarannya di bawah 78, tapi rata-rata 5 mata pelajaran itu 78, apakah masih diterima pendaftarannya? Masih ya, Masih. ya Jadi karena rata-rata sahabat rata-rata. gaul ya. Jadi kalau nanti kan ada yang menutup misalnya ada yang 70 ya, tapi matematikanya mungkin ada yang 100 mungkin gitu kan. Iya. Jadi mencukupi rata-ratanya maka boleh. Baik. Nah, tadi sudah dikatakan ada jalur tes. Tesnya kapan, Pak? Secara jadwal kita menjadwalkannya itu di tanggal 7 Maret. 7 Maret ya. Ini 7. baik Android atau tertulis atau apa Iya. saja yang diujikan gitu. Untuk teknisnya kita menggunakan kertas Bu ya. Kita menghindari berbagai macam tanda kutip ini Bu ya, tanda kutip itu kecurangan begitu kan, karena zaman yang canggih ini maka kita kembali ke konvensional. Kita seleksinya berbasis kertas LJK komputer Bu ya. Iya. Nah, nanti tesnya di sini, waktunya ditentukan, materinya itu kita materi umum lah ya, skolastik ya, kemampuan akademis, kemudian literasi dan numerasi. Sesuai dengan transformasi Mas Sesuai Nadiem dengan ya. transformasi menteri kita Iya, gitu update kan. sekali ya SMA unggulan ya. Harus dong. Ya. Jadi kalau nanti dites, setelah tes mereka dinyatakan lulus atau tidak lulus itu kita mau lihat kemana? Benar. Atau datang ke sekolah atau gimana? Cukup di web saja? Cukup dari rumah bisa ya. Jadi setelah kita mendapatkan kartu peserta itu kan ada NISN dan nomor peserta gitu ya. Kita tinggal nanti buka website sekolah kita SMA 3 ya, di BPDB kita cek, masukkan NISN atau nomor peserta, cek nanti akan muncul di sana apakah lulus atau tidak begitu. Ya, deg-degan itu ya. Terima kasih Pak Budi, sepertinya sudah jelas sekali lengkap ya tentang proses pendaftaran peserta didik baru ini. Bagaimana sahabat gaul, minat bergabung bersama SMA Negeri 3 Unggulan Kayu Agung? Ayo buruan, jangan lupa di kategori pertama di prestasi mutasi afirmasi tanggal 20 Februari dan dilanjutkan untuk di jalur tes tanggal 27 Februari. Don't miss it ya, join with us. Terima kasih Mas Budi, Pak Budi ya, Pak Budi sudah memfasilitasi sahabat gaul mendapatkan jawaban tentang seputar PPDB dan semoga PPDB tahun ini sukses dengan antusias para sahabat gaul yang ingin bergabung bersama SMA Negeri 3 Unggulan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gaul.